Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan sharing sedikit tentang layout diagram sistem studio radio. Tujuan dari video ini adalah kita akan mengenal tentang layout dasar sistem radio sederhana. Kemudian yang berikutnya kita akan mengetahui bagian-bagian dari studio radio beserta hubungan antar bagian-bagian radio studio. Langsung saja kita mengenal terlebih dahulu tentang perkembangan radio itu sebenarnya seperti apa. Jadi di Indonesia itu untuk media itu sangat bervariasi sekali, terutama untuk media yang sekarang lagi digemari. Ini adalah laporan tentang Indonesia Millennial Report tahun 2019 tentang media akses. Ada beberapa, kalau kita lihat di grafik di sini, ada media televisi yang masih berada di peringkat pertama, bahwa televisi ini 97% digunakan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang berikutnya di sini ada digital media. Digital media ini yang sekarang lagi banyak digemari atau kita kenal dengan hybrid media, yaitu smartphone. Jadi digital media itu sekarang sudah ada di genggaman tangan, sehingga peminatnya ini mulai banyak yang bisa-bisa jadi nanti bisa akan mengalahkan televisi. Ini di 54,5%. Kenapa ini perkembangan sangat pesat? Karena digital media ini dia menghubungkan beberapa media dalam sebuah perangkat atau device smartphone ya. Jadi di smartphone itu ada radio, ada newspaper, ada tabloid, magazine, kemudian ada televisi dan sebagainya. Sehingga dengan satu genggaman dia bisa menggunakan beberapa media dalam sekaligus. Nah, itu adalah digital media yang menempati posisi kedua, yaitu 54,5%. Kemudian yang berikutnya ada radio. Jadi radio ini berada di 16%. Radio ini sebenarnya adalah media yang pertama kali muncul ya, yang dulu sempat populer, namun akhir-akhir ini karena perkembangan zaman sehingga radio ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Tetapi radio ini masih menempati posisi yang ketiga dengan jumlah pendengar atau pengguna itu sekitar 60%. Kemudian ada newspaper 13%, ada tabloid, dan ada majalah 3%. Nah, inilah kira-kira data Indonesia Millennial Report tahun 2019 yang bisa kita jadikan pegangan bahwa radio yang akan kita pelajari pada kali ini itu berada di posisi ketiga. Kita akan mengenal dulu tentang layout atau diagram atau skema dasar tentang sistem studio radio. Ini adalah sistem radio tradisional dengan koneksi audio yang sangat terbatas. Jadi sebenarnya sejak dahulu kala sampai dengan sekarang untuk skemanya itu tidak jauh berbeda, yaitu ada mixer yang mengontrol input dan outputnya. Kemudian di sini ada input berupa ada mic, kemudian ada telepon, kemudian ada media player seperti CD player, kemudian komputer, laptop, dan sebagainya. Ini juga ada laptop sebagai media inputnya. Nah, di sini untuk outputnya di sini ada monitoring ke headset, kemudian atau headphone, kemudian juga ada ke sound monitor, kemudian dia juga dipancarkan melalui frekuensi radio. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua sistem, ada sistem digital sama analog. Kalau yang Mac ini yang analog signal, kemudian untuk yang CD dan komputer ini sebagai input digital, dan juga untuk outputnya itu ada yang analog dan digital. Ini adalah ini adalah skema simple atau dasar untuk studio radio. Kemudian ini adalah untuk internet broadcasting radio ya. Ini ada diagramnya seperti ini adalah sederhananya seperti ini. Jadi yang pertama adalah ada studio atau live DJ, atau bisa juga menggunakan satu buah komputer atau PC yang sudah diinstal live DJ, atau juga studio lengkap seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian outputnya ini nanti bisa dipancarkan melalui broadcaster. Untuk broadcaster ini sekarang yang paling penting sih untuk setup internet broadcasting radio ini harus ada internet ya, harus ada internet. Jadi nanti dari radio software ya di sini nanti akan di broadcast melalui internet
ke radio broadcaster. Radio broadcaster ini nanti bisa juga sewa atau juga bisa membuat sendiri. Untuk yang sewa itu sebenarnya ada Listen to My Radio, kemudian ada listener.fm dan lain-lain, itu banyak sekali. Tapi kalau misalkan nanti mau membuat sendiri itu juga bisa membuat dengan menggunakan Icecast, ada Ice2Cast dan lain-lain, itu juga bisa digunakan. Nah, kemudian listener atau penggunanya ini melalui jaringan internet dia juga bisa mendengarkan radio sesuai dengan broadcast servernya ada di mana. Contoh di sini adalah broadcast server yang ada di Kanada, maka untuk listenernya yang di Kanada dia akan menggunakan melalui broadcast servernya yang di Kanada dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk layout studio radio dengan multi studio. Jadi di sini ada studio 1 dan studio 2. Untuk inputnya sama, ada mic, ada telepon, ada CD player, ada komputer. Cuma di sini ada 2 studio dan juga ada 2 broadcast ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 broadcast di sini, cuma yang di tengah ini ada routing atau mixing engine core. Jadi untuk studio 1 ini nanti bisa di routing mau di broadcast kemana, apakah mau di broadcast ke studio 1 atau di broadcast ke studio 2 destination di sini. Jadi nanti tergantung dari routing atau mixing engine core ini ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk ini adalah studio radio yang untuk pemancarnya atau broadcastnya itu melalui 2 sistem ya. Melalui 2 sistem. Jadi ada studio radio untuk output yang dari mixer itu nanti akan dipancarkan melalui 2 sistem pemancar. Yang pertama adalah pemancar RF atau radio frekuensi ya. Di sini. Kemudian yang kedua akan dipancarkan melalui internet broadcast. Jadi dari mixer outputnya nanti akan dikeluarkan ke broadcast server, kemudian dari broadcast server nanti akan di broadcast melalui jaringan internet sehingga lebih luas untuk jangkauannya, tentu saja melalui jaringan internet. Untuk jaringan FM radio RF broadcaster ini jangkauannya nanti tergantung dari power anten radio yang dimiliki. Oke, itu adalah live broadcasting. Nah, ini adalah perbedaan radio terestrial sama radio internet. Jadi untuk inputnya, source-nya sampai dengan mixernya itu kira-kira sama. Yang berbeda adalah metode atau model pemancarnya. Jadi kalau misalkan yang atas itu yang terestrial atau menggunakan RF radio frekuensi bisa menggunakan AM atau FM ya. Namun demikian ini sangat terbatas untuk jangkauannya, sekali lagi tergantung dari power yang ada di antennya sini. Tetapi untuk yang internet broadcast itu nanti bisa didengarkan seluruh dunia, yang penting ada koneksi internet. Jadi perbedaannya nanti setelah mixer outputnya itu nanti akan masuk ke komputer encodernya atau komputer yang sudah ada encode yang berkomunikasi dengan servernya. Kemudian dari komputer encodernya nanti masuk ke server yang connect ke internet, kemudian dipancarkan melalui internet baru nanti ke receiver. Nah, ini perbedaan antara terestrial sama radio internet ya. Yang berbeda hanya metode atau penyebaran atau broadcastnya. Oke, kemudian ini yang bisa kita kerjakan secara sederhana di rumah ya, atau di sekolah atau di kampus, atau bagi mahasiswa yang sedang belajar. Jadi nanti secara umum mixer itu seperti ini modelnya, ada input dan ada output ya. Ada input dan ada output. Yang di sini kalau kita lihat di sini untuk yang sebelah kiri ini adalah beberapa media yang bisa dijadikan sebagai input melalui jack-jacknya ini. Nanti untuk jack-jack ini model-modelnya nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Nah, yang penting kita tahu dulu skemanya seperti ini, bahwa yang warna ungu ini adalah inputnya. Kemudian untuk ini mic 1 mic 2 juga bisa dijadikan input dengan jack yang berbeda. Kemudian untuk outputnya itu juga bisa dari sini ya, ada main output, ada stereo output juga yang bisa ke speaker monitor atau juga bisa ke ampli.
Nah, dari power amplifier ini nanti bisa juga dipancarkan ke radio RF ya. Untuk yang ke internet bisa saja nanti diambilkan di main-nya kemudian dimasukkan ke radio encodernya dari sini. Nah, oke, kemudian di sini ada flash disk USB, ini tergantung dari tipe mixernya ya. Ini biasanya juga digunakan untuk input ya atau player musik atau audio gitu. Kemudian di sini output juga, ini yang biasanya digunakan untuk headsetnya. Nah, silakan ini bisa digunakan skema dasarnya seperti ini. Ini untuk aplikasi yang lebih kompleks mungkin, untuk misalkan kita akan bermain di studio musik gitu ya. Itu untuk alat-alat musiknya nanti dimasukkan ke input semua, kemudian untuk ini outputnya sama saja seperti itu. Secara umum nanti untuk mixer itu untuk power supply-nya ya. Power supply-nya itu tergantung dari power yang dibutuhkan ya. Bisa saja nanti power supply-nya kalau misalkan mixernya dayanya itu kecil nanti bisa hanya menggunakan power bank, tapi juga bisa menggunakan adaptor yang bisa diambilkan dari tegangan listrik yang 220 volt itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tadi yang saya sebutkan, ada beberapa jack yang bisa kita gunakan. Ini adalah input mono ya. Input mononya nanti bisa menggunakan soket 6.35 atau XLR. Ini adalah soket yang digunakan untuk mic ya. Ini adalah input mononya. Oke, mungkin itu saja dasar skema dari radio studio yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Untuk video berikutnya nanti akan kita bahas tentang bagaimana mengoperasikan atau mengintegrasikan bagian-bagian dari input dan output di studio radio. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.